Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Martini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga tetap sehat dan selalu menjaga kondisi tubuh agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tips dalam membuat surat lamaran kerja. Karena surat lamaran kerja ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua setelah nanti kalian lulus dari SMK Negeri 1 Benuan dan saat kalian ingin melamar sebuah pekerjaan baik di perusahaan atau di instansi tertentu. Nah, adapun dokumen yang harus kalian siapkan saat melamar kerja itu yang pertama surat lamaran kerja itu sendiri. Nah, dalam surat lamaran kerja setelah kita pelajari di materi sebelumnya yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Nah, selanjutnya yang kedua ada kurikulum vitae atau portofolio atau daftar riwayat hidup. Nah, untuk riwayat hidup ini sendiri atau CV ini terdiri dari 2 halaman atau lebih dan berisi penjelasan rinci mengenai pengalaman kerja, deskripsi pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan prestasi serta pencapaian dalam hal akademis dan profesi. Selanjutnya, yang ketiga, fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Nah, di sini yang sangat kalian harus perhatikan itu adalah nilai. Karena untuk melamar sebuah pekerjaan, baik itu di perusahaan atau instansi memang ada yang sangat memerlukan nilai. Dan ada biasanya nilai itu minimal 70 untuk di rata-rata rapot dan di ijazah yang harus kalian siapkan nantinya. Jadi mulai sekarang kalian harus benar-benar memperhatikan untuk nilai ini baik itu di semester 1 sampai nanti kalian di semester 6. Selanjutnya yang keempat adalah fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP ini adalah bukti diri kalian, apakah kalian berusia berapa tahun sudah tercantum di KTP ini. Yang kelima itu adalah foto. Nah, foto ini adalah sebagai bukti diri kita, bagaimana sih fisik kita yang akan kita datangi di perusahaan nanti. Jadi inilah sebagai bukti fisik kita untuk sementara sebelum kita hadir untuk interview atau wawancara. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian. Di sini juga sangat diperlukan dan tidak semua sih sebenarnya untuk perusahaan yang meminta untuk yang nomor 6 ini. Selanjutnya, ketujuh, surat keterangan sehat dari dokter. Ini juga sangat diperlukan untuk di sebuah perusahaan karena memang untuk kesehatan ini menunjukkan bahwa kita mampu bekerja dengan baik. Selanjutnya 8 adalah fotokopi kartu keluarga. Nah, untuk ini menunjukkan berapa orang jumlah keluarga kalian pada saat nanti kalian bekerja. Lainnya juga akan berhubungan dengan Bajan Kosmas dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-9, sertifikat prestasi, piagam penghargaan, sertifikat pelatihan, dan sebagainya. Ini juga biasanya diperlukan, namun harus kalian sesuaikan yang harus kalian lampirkan dengan jenis informasi lamaran jenis pekerjaan yang kalian lamar nantinya. Jadi kalau misalnya kalian tidak usah mencantumkan semua apabila itu tidak berhubungan dengan informasi lamaran yang kalian lamar tadi. Selanjutnya yang ke-10, surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini biasanya sangat diperlukan juga bagi formasi lowongan pekerjaan yang apabila kalian lihat di sebuah perusahaan atau di sebuah media massa, karena memang ada beberapa jenis pekerjaan yang harus mencantumkan surat keterangan pengalaman kerja. Ini biasanya 2 atau 3 tahun. Sistematika surat lamaran kerja itu yang pertama tempat dan tanggal. Nah, berbeda dengan surat dinas, surat lamaran pekerjaan tidak memerlukan kop surat. Pada bagian paling atas bisa langsung menuliskan tempat dan tanggal penulisan surat secara lengkap. Nah, itu contohnya
Banjarmasin, koma, jangan lupa itu tanda koma, 29 Agustus 2021. Nah, kemudian lagi penulisannya juga lengkap, tidak perlu ada yang disingkat. Dan pada bagian akhir jangan diberi tanda titik. Selanjutnya, yang kedua, sistematika lamaran kerja, lampiran dan perihal. Nah, ini setelah tanggal, di bawahnya adalah hal dan lampiran. Nah, posisinya ada bisa di bagian kiri. Biasanya diisi dengan lamaran pekerjaan, dan lampiran biasanya diisi dengan jumlah dokumen yang terlampir. Jadi beberapa jumlah, misalnya ada 10 dokumen yang dilampirkan, berarti lampiran berjumlah 10. Selanjutnya, yang ketiga, sistematika surat lamaran kerja, alamat atau tujuan surat. Nah, selanjutnya adalah kepada siapa surat tersebut ditujukan. Tidak perlu menggunakan kata kepada, langsung tulis saja yang terhormat. Jadi untuk yang terhormat, penerima surat lamaran tersebut. Biasanya penerima surat lamaran hanya menyatakan jabatan, tidak perlu menuliskan, hanya perlu menuliskan jabatan, tidak usah menggunakan ada kata bapak atau ibu. Kemudian lagi untuk jalan itu jangan disingkat, tulis aja lengkap kata jalan. Dan kemudian penulisan alamat usahakan tidak lebih dari 3 baris. Dan tidak perlu juga menggunakan tanda baca titik pada setiap akhir baris. Contohnya, yang terhormat manajer HRD PT XXX, Jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta. Oke, kita lanjut. Yang keempat, salam pembuka. Sebelum masuk bagian isi, tuliskan lebih dahulu salam pembuka. Lebih baik menggunakan salam universal, yaitu dengan hormat. Jadi tidak usah menggunakan salam pembuka yang lain. Nah, untuk yang dengan hormat tadi, jangan lupa gunakan tanda koma. Yang kelima, alinea pembuka. Pada alinea pembuka, kalian bisa menuliskan dari mana kamu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Contoh, sehubungan dengan informasi lowongan kerja di website official PT XX, saya bertanda tangan di bawah ini. Nah, itu untuk alinea pembuka. Selanjutnya, yang keenam adalah isi. Nah, untuk isi ini biasanya terbagi dalam 3 hal, yaitu identitas, maksud surat lamaran kerja, dan berkas-berkas lamaran kerja. Nah, pada bagian identitas, tuliskan informasi yang sekiranya perlu. Misalnya, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir dan jurusannya, dan kontak. Itu bisa email dan nomor HP. Nah, setelah menuliskan identitas, kalian juga bisa menuliskan maksud dari surat lamaran tersebut. Kamu juga bisa menyampaikan beberapa skill atau suatu kondisi yang bisa menarik tim rekrutmen. Contohnya, bermaksud untuk melamar pada posisi web programmer, saya sudah 2 tahun berpengalaman di bidang tersebut dan menguasai HTML dan lain-lain. Sebagai penunjang pekerjaan, saya cukup disiplin dengan deadline, bisa bekerja dalam tim, memiliki motivasi belajar tinggi, dan siap ditempatkan di cabang manapun. Nah, jadi setelah itu kalian juga bisa menuliskan lampiran berkas lamaran kerja, misalnya kurikulum vitae, ijazah terakhir, KTP, sertifikat, SKCK, kartu kuning, dan lain-lain.
Oke, kita lanjut ke bagian 7 adalah penutup. Nah, untuk penutup pada surat lamaran kerja biasanya berisi harapan supaya diterima dan terakhir dengan ucapan terima kasih untuk bagian penutup ini. Nah, contohnya, demikian surat ini saya buat. Besar harapan saya supaya bisa diterima dan menjadi bagian dari PT XX. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, setelah kata atas perhatiannya, kalian beri tanda koma, karena ada jeda antara setelah koma itu ada kata saya. Karena untuk subjek setelah tidak boleh ada di tengah kecuali ada pembatas tanda koma. Baik, selanjutnya yang terakhir 8, tanda tangan dan nama terang. Nah, untuk ini adalah bagian akhir, yaitu tanda tangan dan juga nama terang. Sebelum tanda tangan, kalian menuliskan hormat saya. Hormat saya, tanda tangan dan nama lengkap kalian. Nah, inilah sistematika dari surat lamaran kerja. Kemudian tips dalam menulis surat lamaran kerja. Nah, ini juga harus kalian perhatikan dengan teliti karena ini akan sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin melamar pekerjaan. Nah, yang pertama, baca dengan baik persyaratan yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan tersebut. Jadi kalian jangan sampai ada kesalahan dalam hal-hal baik itu persyaratan atau terbelakang pendidikan yang kalian punya, apakah itu memang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak sesuai. Tips yang kedua, tulislah surat lamaran kerja dengan kata yang merupakan bahasa baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalian dalam membuat surat lamaran pekerjaan jangan sampai menggunakan kata-kata yang penuh singkatan, kemudian bahasa-bahasa alay dan bahasa yang mungkin sering kalian dengar dalam percakapan sehari-hari, karena itu tidak akan sesuai dengan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga, gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami, singkat, padat, jelas, sopan, dan menarik. Nah, jadi nantinya kalian tidak usah terlalu berbelit-belit dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Kalian mencantumkan hal-hal yang diperlukan yang sesuai dengan sistematika surat lamaran pekerjaan tadi. Tidak perlu membuat kalimat-kalimat panjang, walaupun itu untuk memperkenalkan diri kalian. Nah, yang keempat, tujuan surat harus jelas. Jadi nanti kalian harus memastikan harus benar ejaan namanya, gelar, jabatan, atau juga alamat perusahaan. Jadi jangan sampai ada kesalahan hal-hal yang seperti itu, karena nantinya kalian akan terlihat seperti tidak serius dalam membuat surat lamaran kerja dan tidak memperhatikan tempat yang akan kalian tuju untuk melamar pekerjaan tersebut. Kemudian tips yang kelima, setelah selesai menulis surat lamaran kerja, nanti kalian silakan baca kembali. Apabila nanti pakai diketik, usahakan jangan sampai salah dalam pengetikannya. Kemudian menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, dan usahakan juga tidak ada kata yang terulang-ulang. Selanjutnya yang keenam, tips dalam menulis surat lamaran kerja. Baik surat lamaran kerja yang ditulis tangan maupun diketik, pastikan kertas yang Anda pakai bersih. Tidak ada kotoran, bekas terlipat, bekas dihapus, bekas tip X atau kotoran apapun. Nah, ini juga sangat menunjukkan kepribadian kalian dalam sehari-hari. Apabila kalian dalam menulis surat lamaran pekerjaan penuh tip X atau memang kertasnya sampai kucel, terlipat, atau memang pernah dihapus, itu menunjukkan ketidaktelitian kalian, atau memang kalian apabila
kertas yang kotor menunjukkan kalian tidak bisa bekerja dengan baik dari perusahaan. Jadi kemungkinan besar perusahaan tidak akan menerima kalian, dan hal yang sekecil itu pun kalian tidak mampu dalam membuat lamaran kerja yang bersih. Apalagi nanti mungkin kalian waktu bekerja, pihak perusahaan mungkin menganggap kalian tidak bisa teliti dalam hal apapun. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, jika kalian menulis surat lamaran kerja dengan tulisan tangan, pastikan tulisan kalian itu dapat terbaca. Kemudian lagi hindari menggunakan tulisan tegak bersambung, dan juga kalian bisa menggunakan tisu ketika menulis agar kertas tersebut tidak terlihat kotor ataupun terlipat. Jadi nanti kalian dalam menulis surat lamaran kerja pakai tulis tangan, usahakan itu terlihat rapi dan dapat dibaca oleh pihak perusahaan tersebut. Ya, demikian anak-anak, Ibu telah menyampaikan tentang sistematika dan tips dalam membuat surat lamaran kerja, dan diharapkan kalian benar-benar mampu memahami, karena memang surat lamaran kerja ini sangat kalian perlukan nanti apabila kalian telah lulus dari SMK dan ingin melamar pekerjaan. Jadi mulai sekarang silakan kalian belajar untuk membuat lamaran kerja, dan untuk minggu depan silakan nanti kalian siap-siap untuk membuat sebuah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini dan sesuai dengan materi yang telah kalian baca di pertemuan sebelumnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.